pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Kita mau sepakat, kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah hadirat Tuhan saja yang ada di tempat ini. Sebab Kau besar, kita akan pujikan pujian ini dengan sepenuh hati kita. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Kemuliaan dan hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Dan hormat ku angkat pujian, ku angkat pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan. Dan hormat ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau Tuhan. Kemuliaan, ku beri kemuliaan dan hormat Tuhan. Ku angkat satu pujian, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami, untuk setiap perlindungan-Mu di atas kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, Engkau selalu menyertai kami. Dimanapun kami berada, Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan memuji, memuliakan nama-Mu dalam ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan, Roh-Mu sendiri yang akan hadir di tempat ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Yesus. Berkati Tuhan ibadah mesbah keluarga ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa Tuhan dan boleh mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Wahyu Hasriwiyadi, kita akan mengangkat satu pujian, Aku Mengasihi Engkau Yesus.
Aku mengasihi Engkau Tuhan, karena Engkau telah lebih dulu mengasihi kami. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku, segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Mari kita katakan, ku renungkan firman-Mu, firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Mari kita katakan dengan sepenuh hati kita bahwa kita mengasihi Tuhan Yesus. Dengan segenap jiwaku, ku renungkan firman-Mu, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kerenungkan firman-Mu, oh, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ya, Shalom. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana kabar saat ini? Semuanya sukacita? Ya, saya rindu di dalam misbah keluarga saudara, saudara pun mengalami sukacita. Tidak ada kekhawatiran. Ya, saya percaya bahwa ketika saudara berdoa bersama-sama dengan keluarga, di situ ada campur tangan Tuhan. Ya, saudara membangun misbah keluarga. Di situ ada kekuatan yang dimana Tuhan campur tangan, dimana Tuhan menopang. Kita akan belajar firman Tuhan pada saat ini, mencari Tuhan. Sudahkah saudara mencari Tuhan? Sudahkah saudara bertemu dengan Tuhan? Firman Tuhan mengingatkan di dalam kitab Mazmur pasal 61 ayat 4 dan ayat yang kelima di sana dikatakan, dan saya akan membacakan firman Tuhan. Sungguh Engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Biarlah aku menumpang di dalam kemah-Mu untuk selama-lamanya. Biarlah aku berlindung dalam naungan sayap-Mu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan ini menggambarkan bahwa kehidupan kita dalam kondisi berperang. Musuh kita apa? Covid. Bagaimana kita mensikapi itu? Bagaimana kita menjadi pemenangnya? Bagaimana kita merasakan bahwa kita memiliki kekuatan yang sungguh luar biasa, imun yang sangat tinggi, kekuatan yang datang dari Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita, sungguh Engkau telah menjadi tempat perlindunganku. Apakah kita merasakan bahwa Tuhan itu melindungi hidup kita? Seperti saat berperang, ada kota benteng perlindungan.
Saat ini mari kita merasakan bahwa Tuhan campur tangan di dalam kehidupan kita. Menara yang kuat terhadap musuh. Bahwa Tuhan adalah menara yang kuat, benteng yang kuat dalam kehidupan kita. Kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita di dalam Mazmur pasal 23 ayat yang keempat. Di sana dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Mari kita akan merasakan penyertaan Tuhan yang sungguh-sungguh. Pandemik mulai berlalu dalam kehidupan kita. Saya percaya bahwa saudara merasakan penyertaan Tuhan itu hidup di dalam kehidupan saudara. Dikatakan di dalam ayat yang kelima di sana dikatakan, biarlah aku menumpang di dalam kemahmu untuk selama-lamanya. Berarti kehidupan kita masuk di dalam altar Allah, masuk di ruang Maha Kudus, masuk dalam hadirat Tuhan untuk selama-lamanya. Bagaimana penyertaan Tuhan itu terus tidak pernah berhenti. Ini menjadi satu perenungan bagi kita. Ini menjadi pengalaman yang sungguh luar biasa yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Kalau hal itu belum terjadi dalam hidup kita, mari kita akan bergumul bersama-sama. Kita akan melihat bersama-sama bagaimana campur tangan Tuhan itu nyata dalam hidup saudara dan saya. Dikatakan dalam firman Tuhan, biarlah aku menumpang di dalam kemahmu untuk selama-lamanya. Kita hanya menumpang, saudara. Allah yang Maha Kudus dan Tuhan yang Maha Suci, Tuhan yang Maha Hadir, mengizinkan kita masuk di dalam kemah yang Maha Kudus itu. Sehingga kita merasakan sinar kemuliaan Tuhan yang mengalir dalam hidup kita. Gadamu dan tongkatmu itulah penghibur aku. Karena penyertaan Tuhan. Bagaimana kebenaran firman Tuhan ini menjadi satu berkat yang luar biasa atas hidup kita. Biarkanlah aku berlindung dalam naungan sayap-Mu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita akan berlindung di dalam Tuhan. Kesusahan mungkin yang terjadi dalam kehidupan kita, percayalah, ketika kita meminta untuk Tuhan terlibat dan melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, kita akan merasakan bahwa Tuhan campur tangan dalam hidup kita. Saya merasakan sendiri bahwa Tuhan campur tangan dalam hidup saya. Dalam gereja, Tuhan pun menuntun hidup kita bersama-sama. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam kitab 2 Tawarik pasal 20 ayat 12 di sana dikatakan, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk fokus kepada Tuhan, untuk melihat Tuhan, untuk memperhatikan apa yang Tuhan berikan bagi kita, apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan pada saat ini bersama dengan keluarga. Dari firman Tuhan, perenungan yang saya sampaikan, dua hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, mari kita akan terus masuk dalam hadirat Tuhan. Berarti kita harus menyembah Tuhan, berarti kita harus berdoa, berarti kita harus datang kepada Tuhan. Dan yang kedua, saudara, sesuai dengan firman Tuhan, yang kedua adalah bagaimana kita bersama-sama untuk menopang dan melihat Tuhan, kuasa Tuhan itu hadir di dalam kehidupan kita. Lihatlah bahwa Tuhan menopang hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita merenungkan firman Tuhan ini, sehingga kehidupan kita memperoleh kekuatan dari Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Kita akan mengakhiri pada pagi hari ini untuk doa berkat dan doa penutup. Dimohon untuk Pendeta Wahyu Hasriadi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita akan bersyafaat bersama-sama dan saya akan berdoa juga untuk saudara. Kita akan berdoa untuk bangsa kita akan berdoa untuk kota kita, dan supaya Tuhan terus melawat hidup kita, supaya Tuhan terus campur tangan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami percaya dengan kuasa-Mu yang mengalir bagi bangsa kami, ya Allah. Kami percaya bahwa pemeliharaan-Mu sungguh luar biasa bagi bangsa kami.
Engkau terus melawat bangsa kami. Engkau terus memberkati bangsa kami. Engkau pun memberkati kota kami. Dan kami percaya dengan kuasa-Mu bahwa Engkau memberkati kesehatan bagi bangsa kami. Kami rindu dengan kuasa-Mu sehingga pandemi ini segera berlalu dalam kehidupan kami. Kami berdoa kiranya Tuhan akan memberkati pemimpin-pemimpin negara kami, agar pemimpin-pemimpin negara kami dapat melaksanakan tugas, menyelesaikan tugas-tugas dan menopang kehidupan masyarakat, menolong, memperhatikan, dan kami juga rindu dengan kuasa-Mu. Berkatilah setiap pelayan-pelayan Tuhan, setiap masyarakat, pemimpin gereja, dokter, perawat yang saat ini sedang melayani pekerjaan-Mu. Kami rindu dengan kuasa-Mu, kiranya Tuhan akan campur tangan, kiranya Tuhan akan memberkati setiap dokter yang saat ini menangani pasien-pasien COVID, dan kami bersyukur Tuhan, Kau memberikan kekuatan kesehatan bagi mereka. Berkati juga akan perawat dan tenaga-tenaga medis yang lain Tuhan. Campur tangan-Mu atas kehidupan mereka, berkati dan berkati. Kami juga rindu dengan kuasa, berkati kota kami Bapa, sehingga kota kami akan mengalami lawatan yang terjadi dari Engkau Bapa. Kami rindu dengan kuasa-Mu, berkati setiap umat-Mu, dalam setiap pekerjaannya, berkatilah Tuhan. Dalam setiap lumbung-lumbungnya, berkatilah Tuhan. Dalam setiap apa yang dirindukan, dalam setiap keluarga Tuhan yang sakit, kiranya Engkau akan memberikan pemulihan kesembuhan. Yang memiliki beban permasalahan yang berat, kiranya Engkau akan memberikan solusi atas kehidupannya Tuhan. Kami rindu dengan kuasa-Mu, bahwa kehidupan kami akan merasakan sukacita yang sungguh-sungguh luar biasa karena penyertaan-Mu. Tambahkan karunia-karunia dalam kehidupan kami untuk melayani pekerjaan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus, bahwa rahmat dan berkat-Mu mengalir di dalam kehidupan kami, dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Kiranya Tuhan Kau memberkati ku kembali Tuhan.